Oke teman-teman, ada satu komentar di kolom komentar yang ingin dibuatkan tutorial penerbangan drone DJI Mini 2 SE dari awal beli sampai bisa menerbangkan teman-teman. Sebetulnya teman-teman kalau lihat di playlist YouTube saya itu sudah ada ya teman-teman. Tapi baiklah. Jadi teman-teman begini. Channel saya ini channel gado-gado ya teman-teman. Jadi jangan aneh kalau ada drone-nya, ada pariwisatanya, dan juga ada touring motornya teman-teman. Jadi seperti itu channel YouTube saya ciri khasnya. Jadi teman-teman kalau yang nggak suka channel gado-gado ya boleh silahkan jangan ditonton. Nah, kembali ke topik teman-teman, cara menerbangkan. Beliau ingin tutorial untuk newbie ya, untuk yang baru beli drone DJI Mini 2 SE katanya. Tapi ini berlaku untuk semua drone DJI ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti video ini diikuti saja. Oke, saya akan berangkat ke kantor dan kali ini mudah-mudahan nyampe kurang dari 10 menit ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita mulai saja ya teman-teman. Dari tadi udah mulai. Jadi gini teman-teman, drone DJI itu sudah cukup mumpuni ya di antara jajaran merek-merek drone yang lain ya. Jadi bisa disebut drone DJI ini paling unggul teman-teman ya. Jadi lumayan lah gitu ya. Oke, DJI Mini 2 SE. Nah itu salah satu drone mini teman-teman di jajaran mini ya. Sebetulnya dari jajaran mini itu bukan hanya DJI Mini 2 SE, banyak ya. Teman-teman bisa tahu DJI Mini 1, Mini 2, Mini 3, dan Mini 4 ya, Mini 4 Pro. Nah teman-teman seperti itu. Jadi banyak sekali drone DJI. Nah yang pertama-tama kalau teman-teman newbie ya baru beli drone DJI, oke. Kalau baru beli drone DJI, yang pertama yang saya akan jawab ini semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi bukan berdasarkan ilmu. Jadi ini pengalaman saya dari mulai awal membeli drone DJI Mini 2 sampai bisa menerbangkan. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita menerima barangnya adalah unboxing teman-teman. Nah ketika unboxing ini teman-teman itu harus divideokan, wajib ya teman-teman ya. Nah hal pertama pengalaman saya itu, jadi video unboxing itu wajib, meskipun sama teman-teman nggak diunggah ke YouTube misalnya nggak apa-apa, yang penting unboxing divideokan. Nah setelah unboxing itu, dalam unboxing itu teman-teman pasti bakal menemukan sesuatu ya. Kalau newbie seperti saya waktu itu, untuk video unboxing teman-teman bisa lihat, saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah untuk newbie seperti saya waktu unboxing itu kebingungan ya. Kebingungannya pertama ketika kita beres mengunboxing, kita bingung terus ngapain karena drone-nya belum nyambung teman-teman antara remote dan drone. Nah yang teman-teman harus lakukan setelah unboxing ya, pada waktu unboxing itu langsung cas baterainya dulu teman-teman. Jadi ada baterainya itu sebetulnya kosong ya. Saya sempat khawatir waktu itu kok dinyalakan tidak nyala gitu ya. Ternyata baterainya memang kosong gitu dari pabriknya teman-teman. Jadi yang harus pertama dilakukan ketika unboxing itu adalah mengecas baterai teman-teman ya. Nah setelah mengecas baterai teman-teman, baru kita mengunduh aplikasinya teman-teman, yaitu DJI Fly. Teman-teman bisa barcode di situ ya, atau teman-teman langsung ke situsnya yaitu dji.com ya, www.dji.com teman-teman. Download aja dari sana ya sesuai spek pesawat kita. Nah dji.com teman-teman. Nah setelah mengunduh DJI Fly ya, nama aplikasinya DJI Fly. Nah setelah DJI Fly sudah ini ya, sudah ada di HP kita, selanjutnya kita itu harus meregistrasi dulu pesawat teman-teman. Nah meregistrasi pesawat, nah itu ada di kolomnya di DJI Fly ya teman-teman, cari aja
Nah, untuk registrasi. Jadi kita harus memasukkan email ya teman-teman, siapkan email yang aktif. Nah, satu itu. Nah, selanjutnya adalah proses binding ya. Jadi proses binding itu ada dua cara teman-teman ya. Cara mudah yaitu memakai aplikasi DJI Fly. Jadi teman-teman langsung klik aja panduan koneksi. Nah, nanti di sana ada berbagai macam tipe ya yang bisa terkoneksi dengan DJI Fly. Nah, sesuaikan tipenya dengan pesawat kita, lalu ikuti langkah selanjutnya. Itu adalah koneksi yang mudah. Atau ada yang praktis juga teman-teman yang kedua, yaitu dengan cara seperti saya teman-teman waktu itu. Nah, untuk videonya saya cantumkan juga di deskripsi teman-teman ya, untuk video ini, video nyambungin pesawat lah ke remote-nya gitu, intinya gitu ya teman-teman. Nah, oke, unboxing sudah selesai. Jadi setelah unboxing itu divideokan dan lain-lain seperti tadi, teman-teman sudah bisa koneksi misalnya ya. Nah, setelah koneksi itu teman-teman pelajari dulu menu-menu yang ada di DJI Fly. Nah, ini langkah kedua, jadi mempelajari menu dan fasilitas yang disediakan drone kita ya teman-teman ya. Ya, jenis drone itu bermacam-macam fiturnya. Kita lihat fitur-fiturnya. Nah, yang pertama dibuka di DJI Fly teman-teman, yaitu fitur keselamatan. Nah, ke fitur keselamatan ini teman-teman bisa disetting ya. Yang pertama yang menurut saya nih, pengalaman saya untuk fitur keselamatan, teman-teman harus setting dulu di DJI Fly ketinggian RTH. Ini sangat penting teman-teman, sangat penting. Nah, jadi yang dimaksud RTH itu return to home, jadi si drone-nya itu bisa kembali hanya dalam satu kali klik. Nah, kembalinya dia secara otomatis. Nah, kalau RTH-nya secara otomatis, nah ketinggiannya harus kita atur ya teman-teman. Nah, ini fitur keselamatan yang paling penting. Makanya ketinggian RTH itu kita setting ya. Kalau saya sih biasanya sesuaikan dengan kondisi ya. Kalau saya di 60, karena di tempat saya nggak ada pohon-pohon yang tinggi banget ya teman-teman. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi ketinggian waktu RTH. Yang kedua, fitur keamanan yang selanjutnya ya, yang diperhatikan di langkah kedua ini ada fitur keselamatan baterai ya. Coba teman-teman dicek dulu, bisa kesehatan baterainya bisa dilihat di DJI Fly menu ya, coba dilihat di sana. Nah, untuk keamanan baterai, lihat baterainya seimbang atau tidak. Kalau baterainya tidak seimbang, teman-teman jangan menerbangkannya. Nah, udah cek kesehatan baterai. Yang fitur keselamatan berikutnya adalah pemilihan sudut kamera ya. Jadi pemilihan kamera. Nah, ini sebetulnya salah satu juga prinsip keamanan. Jadi kameranya kita setting otomatis aja dulu untuk newbie ya teman-teman. Jadi jangan dulu diutak-atik, takutnya nanti blur, teman-teman kehilangan fokus dan lain-lain. Makanya setting di auto saja teman-teman. Nah, setelah itu jangan diutak-atik yang lainnya teman-teman. Kecuali teman-teman sudah paham nanti fungsi-fungsinya ya. Oke, itu fitur keselamatan. Nah, setelah itu teman-teman, nah, baru yang ketiga adalah mulai menerbangkan. Oke, kalau langkah yang ketiga mulai menerbangkan drone ya teman-teman, harus apa yang harus diperhatikan untuk pemula? Yang pertama, lokasi kita terbang teman-teman. Nah, kita perhatikan seputaran lokasi kita ini. Pertama, obstacle ya, atau penghalangnya seperti rumah, pohon dan lain-lain. Perhatikan. Kalau bisa untuk newbie, terbangkan di lapangan terbuka ya untuk newbie. Kecuali kalau sudah mahir bisa di atap rumah pun bisa. Tapi kalau newbie, hindari obstacle dulu, karena kita khawatir kalau newbie itu bisa nabrak-nabrak teman-teman ya, kelepasan atau terlalu kencang mengendarakan drone-nya bisa jadi nabrak. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman ya gitu. Nah, jadi lingkungan sekitar diperhatikan. Terus yang kedua,
teknik menerbangkan. Jadi kalau pahami dulu itu throttle-nya teman-teman, throttle, fungsi-fungsi di remote itu teman-teman harus paham dulu, remote kiri dan remote kanan. Itu ada pitch, ada roll, ada throttle, ada yaw ya. Nah itu perhatikan. Nah itu bisa dipelajari teman-teman. Kalau kurang paham bisa lihat di YouTube ya teman-teman ya, untuk penggunaan remote control drone aerial ya. Oke teman-teman. Nah selanjutnya setelah menerbangkan sudah paham dan kita bisa menerbangkan dan terbangkan dalam jarak yang pendek saja. Sebaiknya drone-nya itu masih terlihat oleh mata kita. Nah itu untuk pemula teman-teman ya. Jangan dulu menerbangkan ingin long range ya, jauh-jauh nggak perlu ya. Jadi untuk pemula drone-nya itu harus kelihatan aja dulu. Jadi kita bisa lihat pergerakan drone-nya, bagaimana cara dia terbang dan kestabilannya teman-teman. Itu ya. Nah setelah kestabilannya itu teman-teman, kita lihat lagi teman-teman ya, penerbangannya itu jangan di tempat yang banyak orang. Oke teman-teman, terutama misalnya anak-anak sekolah dan lain-lain itu harus diperhatikan. Jadi carilah tempat lapang yang sepi teman-teman, itu untuk awalan kita menerbangkan drone ya. Oke, setelah itu baru kita melangkah ke step berikutnya, yaitu langkah keempat, yaitu teman-teman pelajari fitur dari drone tersebut. Nah untuk fitur ini masing-masing drone berbeda ya. Untuk DJI Mini 2 SE saya sertakan fitur-fiturnya di link deskripsi, teman-teman bisa lihat untuk video-video saya mengenai fitur. Jadi fitur apa saja yang ada di drone DJI Mini 2 SE ya. Nah setelah itu teman-teman, kita harus setelah mempelajari fitur kita coba ya bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di drone DJI Mini 2 SE itu teman-teman. Nah, jadi dicoba dulu fiturnya, apakah fiturnya cocok atau bisa kita menggunakannya. Nah teman-teman, setelah tahu fitur kita coba dan mulailah kita bereksperimen dengan kamera ya teman-teman. Nah jadi selain fitur, misalnya fiturnya banyak ya, termasuk quick shot ya, ada fitur heli, fitur panorama, fitur roket, drone. Nah itu harus dipelajari teman-teman, dicoba ya, dicoba. Nah setelah tahu fitur-fiturnya kita mulai eksplorasi ke kamera ya. Nah untuk kamera DJI Mini 2 SE ini dia sudah mampu 2,7K nah, teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan ketika kita mengedit nanti di komputernya ya harus speknya agak sedikit tinggi ya teman-teman, karena termasuk komputer di rumah saya juga, saya bahkan tidak bisa menggunakan fitur 4K ya teman-teman, karena komputer saya tidak mampu. Kalau 2,7K itu masih mantap gitu, masih bisa gitu teman-teman. Makanya saya gunakan kalau terbang itu di 2,7K. Nah, bagi teman-teman yang misalnya speknya rendah, kameranya resolusinya diturunkan jadi 1080 ya, jadi Full HD saja cukup teman-teman untuk upload di YouTube, jadi nggak perlu tinggi-tinggi amat ya teman-teman. Nah itu. Nah teman-teman, setelah teman-teman bisa mengambil gambar, mengatur kamera, nah itu silahkan ambil footage yang menarik. Nah selanjutnya langkah ke-5 ya, langkah ke-5 teman-teman belajar mengendalikan mengambil gambar secara manual ya teman-teman. Nah, kita bisa membuat circle dengan manual juga, itu jauh lebih baik menurut saya sih teman-teman ya. Dan durasinya bisa lebih lama, kita putar-putar aja terus pesawatnya gitu ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Terus misalnya ya roll gitu ya, jadi terbang menyamping, terus terbang seperti burung melihat, ini bird eyes namanya ya, bird eyes. Nah itu juga bisa dilakukan ya, jadi dengan mengarahkan kameranya ke bawah gitu teman-teman. Nah oke, itu teknik-teknik seperti itu silahkan teman-teman coba ya, jadi bisa melihat berbagai
keindahan alam dari berbagai sudut, teman-teman. Cara pengambilan gambar. Oke, itu adalah fungsinya drone aerial sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya langkah ke-6, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya keberanian dan sudah paham dengan fitur-fitur yang ada di drone DJI Mini 2 SE, teman-teman bisa langsung mencoba long range ya, teman-teman. Nah, untuk long range ini ada videonya saya sertakan di deskripsi juga, teman-teman. Nah, waktu itu saya berhasil sampai 3 km. Nah, untuk long range ini perhitungannya seperti ini, teman-teman. Jadi lihat dulu baterainya ya, apakah full 100% atau kurang. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, jadi yang harus diperhitungkan untuk long range itu pertama baterai, kedua angin, teman-teman ya, ketiga hujan. Nah, itu harus diperhitungkan juga, teman-teman, untuk long range, karena long range itu jaraknya jauh ya. Kalau misalnya ada hujan itu susah, teman-teman ya, nanti drone-nya jatuh. Nah, untuk long range itu, nah ini untuk long range kita coba dulu misalnya 1 km. Udah berhasil, boleh tambah lagi. Nah, gitu, teman-teman. Kalau mau nekat boleh. Nah, untuk nekat itu juga kita bukan nekat sembrono ya, teman-teman ya. Jadi nekatnya dengan perhitungan. Artinya gini, keberanian dan perhitungan itu harus seimbang. Oke. Saya kasih contoh ya, kalau kita misalnya mau long range, nah sudah mencapai titik sekian, jauh terus aja dorong sampai, kalau saya itu sampai, kalau dari 100% ya, jadi baterainya itu kalau sampai 60%, teman-teman cepet RTH ya, pulangkan drone-nya. Bisa RTH otomatis atau bisa RTH manual. RTH otomatis atau manual, teman-teman bisa lihat di link deskripsi video saya yang lain. Oke. Nah, teman-teman, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, maksud saya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk long range yang 60%, gini ya, jadi saya kalau sudah 60% saya pulangkan. Nah, itu ada alasannya, teman-teman, begini ya. Sebetulnya kalau di 50% pun kita sudah bisa kembalikan drone ya, bisa ya. Misalnya kita terbang dari baterai 100% sampai 50%, lalu drone-nya suruh balik ya, teman-teman, seperti itu bisa ya. Tapi teman-teman harus diperhitungkan kondisi angin. Nah, kalau anginnya gede itu nanti pulangnya dia akan terhambat, kecepatannya pasti akan menurun. Nah, kalau menurun berarti dia menguras baterai, teman-teman. Nah, makanya saya cadangkan 10% buat hal-hal tersebut. Jadi yang aman adalah ketika kembali di 60%. Oke, teman-teman, itu adalah semua ini ya berdasarkan pengalaman saya, jadi teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang berbeda dengan orang lain atau YouTube yang lainnya, teman-teman ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya teman-teman membandingkan dengan lain, menurut orang lain begini, ya nggak masalah ya, teman-teman, karena ini berdasarkan pengalaman saya menerbangkan drone DJI Mini 2 SE ya, teman-teman. Jadi jangan generalisasi gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sangat senang hari ini ya, mudah-mudahan baterainya cukup ini untuk syutingnya ya, karena nah ini udah nyampe, teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin video kali ini, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya sebagai channel ini ya, mengharapkan subscribe-nya teman-teman bagi yang belum subscribe. Oke, like and share. Oke, selamat menonton video saya selanjutnya. Oke.